Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang disampaikan kemarin yaitu setelah ngaji selesai surat An-Naba, maka santri ganti yang ngaji menyampaikan yang ditulis itu, yang lain mendengarkan. Ya, Abah juga begitu, hanya mendengarkan. Gini aja, sekarang mulai dari Abasa, kemudian terus turun-turun sampai Anas, ya. Berarti yang kamu tulis apa saja kemarin dibacakan. Pakai itu aja, Miki gitu. Mulai Amma yatasaalun. Sudah ketemu amma yatasaalun? Tulis-tulisannya, paham? Siapa yang lengkap tulisannya? Ayo. Sudah amma yatasaalun ya, bagaimana cara mengamalkan? Bacakan itu loh, pakai mic loh. Awam Ran, bacaan ran. Kalau ngaji tagak kan ya dilengkapi. Ayo cepat. Amma yatasaaluna. Amma yatasaaluna, jangan amma yatasaaluna, salah kamu. Amma yatasaaluna. Amma dari apa atau tentang apa? Yatasaaluna. Dibaca keterangannya aja langsung. Satu langsung. Enggak ada nomornya. Kita menghindari. Gak usah ngomong, gak ada nomornya, langsung aja. Kita menghindari bertanya yang sudah pasti terjadi, yaitu hari kiamat. Apa? Kita menghindari bertanya yang sudah pasti terjadi, yaitu hari kiamat. Terus ayat nomor 2, ayat 2, anin naba'il azim. Kita agungkan berita tentang hari kiamat dan kita kecilkan berita tentang dunia. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Apa cara mengamalkan yang keras? Kita agungkan berita tentang hari kiamat dan kita kecilkan berita tentang dunia. Ya. Jadi kita berusaha untuk mengagungkan, membesarkan urusan atau berita tentang hari kiamat, naba'il azim. Tapi kita kecilkan urusan dunia. Makan enak lah kecil, ya. Kenapa kok kecil? Soalnya makan enak, bakso enak itu paling enaknya di lidah. Kalau sudah masuk kerongkongan, habis. Ya, terus. Ayat 3, alladzi hum fiha mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kita menghindari berselisih tentang. Artikan, dibaca artinya, golekno artine. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Kita menghindari berselisih tentang berita besar atau kiamat, tetapi kita yakini dan mempersiapkan di dunia ini dengan banyak amal soleh. Diulangi. Kita menghindari berselisih tentang berita besar atau kiamat,
tetapi kita yakini dan bersiap diri selama di dunia ini. Makanya kamu benarkan. Ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentangnya. Kita hindari berselisih tentang yang sudah pasti, yaitu hari kiamat. Tetapi kita yakini kebenarannya dan kita persiapkan untuk hari kiamat itu. Kalau kita bahas, kalau kita tanya-tanya, habis waktu. Ya. Akal kita itu loh nggak cukup untuk memikirkan yang besar. Seorang bayi dalam kandungan, diomongi, hai bayi dalam kandungan, kamu nanti akan keluar dari kandungan ini dan kamu ke dunia. Di sana ada PPUW yang lumayan besar. Ya, tidak bisa membayangkan. Paham? Makanya kita persiapkan aja. Terus ayat 4, kalla saya'lamuna. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Ya, enak yang baca. Sekali-kali tidak, mereka akan mengetahui. Lah ono kelake kan maca. Dibaca yang benar. Kalla saya'lamuna. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Satu, kita sadari bahwa kita akan mengalami atau mengetahui hari kebangkitan atau kiamat. Nomor 2, kita tidak memaksa orang kafir untuk meyakini hari kiamat. Apa tadi satu? Kita sadari bahwa kita akan mengalami atau mengetahui hari kebangkitan atau kiamat. Jelas no. Jelaskan, teruskan. Kalla saya'lamuna, yaitu diulangi lagi, dijelaskan. Kalla, sekali-kali tidak, saya'lamuna, mereka akan mengetahui. Gimana cara mengamalkan? Kita sadari bahwa kita akan mengetahui. Yang keras toh, yang keras. Kita sadari bahwa gede no. Kita sadari bahwa kita kurang gede. Kita sadari bahwa kita akan mengalami atau mengetahui hari kebangkitan atau kiamat. Saya'lamuna, mereka akan mengetahui. Artinya kita menyadari bahwa kita banyak sadar, banyak ingat bahwa kita akan mengalami hari kiamat. Ya, teruskan. Nomor 2, kita tidak memaksa orang kafir untuk meyakini hari kiamat, tetapi kita hanya mengingat kiamat yang pasti terjadi. Mengingatkan kiamat yang pasti terjadi. Ya, teruskan. Summa kalla saya'lamuna. Aja buang-buang waktu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Cari apa yang ada yang jelas gitu loh. Satu, kita yakini bahwa kita akan mengalami atau mengetahui hari kebangkitan atau kiamat. Nomor 2, kita mengingatkan pada orang kafir bahwa mereka akan mengalami hari kiamat. Kenapa kok di situ diulangi? Summa kalla saya'lamun. Berarti nomor 2 kita ulangi, mengingatkan orang kafir tentang hari kiamat, atau orang pada manusia kita ingatkan tentang hari kiamat. Diulangi sebab nyatanya Al-Qur'an mengulang. Ya, diulangi, ingatkan.
bahwa mereka akan mengalaminya. Terus Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Kita perbanyak ingat bahwa Allah yang menjadikan bumi untuk memperkuat keimanan pada hari kiamat. Diulangi. Kita perbanyak ingat bahwa Allah yang menjadikan bumi untuk memperkuat diganti agar memperkuat keimanan pada hari kiamat. Dikata mihadan, kita ingat maha kuasanya Allah yang menjadikan bumi yang meskipun sebenarnya bulat tapi kelihatan hamparan. Jadi satu, kita banyak ingat pada waktu melihat bumi itu, ingat bahwa Allah yang menciptakan, yang menjadikan. Alam naj'al ardo, alam naj'alil ardo, bukankah kami telah menjadikan apa? Bumi. Iku aja digawe kono sih, iku macane kayak gini. Bukankah cara menjelaskan itu begitu? Jadi cara menjelaskan apa yang ditulis kemarin dihubungkan dengan alam naj'alil ardo, dan artinya bukankah kami jadikan bumi, berarti Allah yang menjadikan. Makanya kita selalu ingat pada waktu melihat bumi bahwa Allah yang menjadikan bumi itu. Ingat Allah yang menjadikan bumi. Sehingga apa? Kita keyakinan atau keimanan semakin kokoh. Ya begitu caranya memperkokoh keimanan. Kemudian mihadan, maka kita ingat bahwa Allah yang menjadikan bumi itu tampak hamparan meskipun sebenarnya apa? Bulat. Ya, terus Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kita buktikan maha kuasanya gunung Allah. Atau gunung-gunung di situ? Gunung-gunung. Ya sudah. Kita buktikan maha kuasanya Allah menjadikan kiamat atau menghidupkan yang mati dengan tafakur penciptaan gunung sebagai pasak. Jadi kita apa tadi? Buktikan maha kuasanya Allah. Buktikan maha kuasanya Allah yang kuasa menghidupkan yang mati untuk hidup di hari kiamat selamanya dengan cara tafakur tentang gunung yang dijadikan oleh Allah sebagai pasak. Dari ciptaan itu kita tafakur. Dari ciptaan itu kita buktikan maha kuasanya Allah. Ya begitu cara Al-Quran mengajarkan agar kita iman. Teruskan. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Kita buktikan maha kuasanya Allah untuk membuat akhirat dengan tafakur yang membuat manusia berpasang-pasangan. Ya. Kalau suruh membaca agak cepat, ayo teruskan, berarti cepat tek 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 tek, nah, biar nggak buang waktu ya. Kita tafakur maha kuasanya Allah untuk membuat akhirat pada saat apa memperhatikan bahwa manusia dijadikan oleh Allah berpasang-pasangan. Jadi misalnya seorang istri duduk-duduk dengan suaminya atau suami duduk-duduk dengan atau kumpul dengan istrinya, maka itu momen itu dipergunakan tafakur atas maha kuasanya Allah. Iya, engkau ya Allah menjadikan kami berpasang-pasangan ya Allah, sehingga dapat pahala besar, sehingga imannya menjadi kokoh. Sungguh ini engkau yang menjadikan ya Allah, berarti engkau kuasa ya Allah untuk menghidupkan yang mati. Ayo.
Waja'alna naumakum subata. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Kita buktikan maha kuasanya Allah dengan tafakur terhadap penciptaan tidur, yaitu A. Manusia tidak mampu apa-apa. B. Mati itu bagaikan tidur, selanjutnya bangun bagaikan bangkit kembali. C. Allah menyayangi kita dengan mengistirahatkan kita. Jadi kita buktikan maha kuasanya Allah membuat akhirat, menghidupkan setelah mati. Kapan itu tafakur kita buktikan? Pada waktu kita menjelang tidur atau setelah tidur. Kita menjelang tidur dan setelah tidur itu kita tafakur. Jadi tafakur terus begitu, memikirkan tentang Allah, maha kuasanya Allah. Yaitu apa? Allah menjadikan manusia itu tidur. Manusia tidak bisa apa-apa. Hebat apa manusia? Wong menahan ngantuk, tidak tidur saja tidak bisa. Ya. Tidak ada hebatnya manusia. Kemudian ingat bahwa tidur itu bagaikan mati. Ya. Walaupun jasadnya itu hidup, tetapi sebenarnya dia mati sudah. Kemudian bangkit atau bangun dari tidur, maka seperti itulah Allah menghidupkan setelah mati. Mudah saja bagi Allah. Kemudian yang ketiga itu kita tafakur bahwa Allah menyayangi manusia dengan diadakan tidur. Makanya jangan disia-siakan, jangan rusak tubuh kalian dengan tidak tidur dan sebagainya. Terus waja'alnal laila libasa. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Kita buktikan maha kuasanya Allah dengan tafakur penciptaan malam sebagai pakaian, atau kita tafakur pada waktu malam. Kita buktikan maha kuasanya Allah menghidupkan yang mati atau menghidupkan setelah mati, yaitu pada waktu malam. Kita ingat Allah yang menjadikan malam ini. Malam itu dijadikan oleh Allah sebagai pakaian yang menutupi aurat. Kemudian kita jadikan malam sebagai penutup aurat. Ya. Terus Waja'alnan nahara ma'asya. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Satu, kita membuktikan maha kuasanya Allah untuk menghidupkan yang mati pada waktu siang, yaitu sebagai atau untuk mencari penghidupan. Nomor dua, kita pergunakan siang hari untuk mencari penghidupan. Waja'alna laila waja'alna nahara ma'asya. Dan kami Allah jadikan siang itu untuk penghidupan. Kita tafakur maha kuasanya Allah untuk menghidupkan yang mati, agar kita iman kepada hari kiamat. Kalau sudah kokoh imannya pada hari kiamat, banyak yakinnya, banyak ingatnya, maka amal kita mudah-mudahan baik. Allahumma amin. Kita buktikan, kita tafakur itu pada waktu siang. Pada waktu siang, bahwa yang menjadikan siang adalah Allah dengan berbagai permasalahannya. Kemudian nomor dua, kita jadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Ya, kita tafakur lah, ya Allah, Engkau menjadikan siang, andai tidak ada siang, bagaimana mencari penghidupan? Kalau tidak ada siang, ya sudah jadi apa? Jadi es semuanya, tidak ada yang tumbuh-tumbuhan. Menurut akal, tapi kalau menurut ketentuan Allah, walaupun dijadikan siang malam terus, tapi ada tumbuhan yang hidup, ya maha kuasa Allah ya. Terus kita jadikan siang sebagai penghidupan, mata pencaharian. Makanya jangan tidur. Rasul itu kalau ada sahabat atau siapa yang tidur setelah subuh, maka dipecut itu terutama Sayyidina Umar itu. Kalau ada orang tidur siang-siang, maka dipacuti sama
Sayyidina Umar dicambuk itu. Ayo kerja, bangun, bangun. Agar menjadikan siang sebagai mata pencaharian. Sudahlah kamu kerja apa saja, pasti ada bayarannya. Kamu ke sawahnya pondok, bayarannya mana? Di akhirat. Di dunia juga dapat bayaran. Kamu ke bangunannya pondok, ada bayarannya? Ada. Ya, ada bayarannya. Dunia, akhirat. Terus. Wabanaina faqakum sab'an shidada. Kita buktikan maksudnya Allah. Artinya apa? Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Kita membuktikan mahkuasanya Allah menghidupkan yang mati dengan cara ingat mahkuasanya Allah saat melihat langit. Nomor 2, kita selalu ingat Allah yang telah membangun langit, karena dimanapun kita pasti tetap di bawah langit. Dari kata sab'an, kita yakini bahwa langit ada 7 dan yang berupa materi adalah langit dunia. Tetapi kita serahkan pemahaman 7 langit itu pada Allah, Nabi, dan ulama. Syidadan, kita ingat mahkuasanya Allah menciptakan langit yang kokoh, sehingga yakin Allah Maha Kuasa menghidupkan yang mati. Ya, teruskan. Waja'alna sirajan wahaja, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang atau matahari. Kita ingat matahari, maka kita ingat Allah yang telah menciptakan, sehingga kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan yang mati. Ya. Terus. Kita bersyukur pada Allah atas penciptaan matahari yang sangat bermanfaat bagi manusia. Misalnya untuk tumbuh, untuk penerangan sehingga tidak beku, untuk menjemur, untuk hujan dan sebagainya. Terus. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Kita ingat hujan, ingat Allah yang menurunkan, sehingga kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan setelah mati. Dari kata minal mu'sirati, kita ingat mendung, maka kita ingat Allah yang merekayasa, sehingga kita yakin bahwa Allah kuasa menghidupkan yang mati. Dan berikutnya, kita bersyukur atas turunnya hujan yang tercurah melebihi kebutuhan biasa, sehingga kita yakin Allah kuasa menghidupkan yang mati. Ya, teruskan. Linukhrija bihi habba wa nabata, dan untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Kita ingat dan bersyukur bahwa Allah yang menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dengan berbagai permasalahannya, sehingga kita yakin Allah Maha Kuasa menghidupkan yang mati. Ya, kita ingat Allah yang menjadikan apa? Dan menumbuhkan biji-bijian dengan berbagai permasalahannya, ya kan? Ada biji lombok, ada biji tomat, ada biji terong, ya, yang bentuknya mirip-mirip. Tomat, terong, lombok, bentuknya mirip bijinya. Tapi kalau ditanam pada tanah yang sama, diairi dengan air yang sama, kenapa buahnya kok tidak sama? Yang terong ya seperti itu, ya, panjang. Yang tomat bulat, rasanya kecut, asam. Yang lombok memanjang, kecil memanjang, dan pedas rasanya. Itu semuanya Allah yang menjadikan.
Nah, kita ingat Allah yang menjadikan. Makanya kita sugesti diri kita agar kita ingat Allah yang menjadikan. Sehingga kita semakin pandai beriman. Allahumma amin. Terus kalau ingat begitu, maka ingat maha kuasanya Allah menghidupkan yang mati. Biji timun atau biji lombok, biji tomat tadi adalah benda mati. Tetapi kalau ditanam dan diairi bisa hidup. Berarti Allah menghidupkan benda mati. Paham? Terus kita bercocok tanam dengan mengairi atau dengan memberi air. Dikiaskan dengan itu adalah maka kita hidupkan hati dengan ilmu, yaitu mengingat Allah saat melihat apapun. Maca yang jelas, dikiaskan gitu ya. Dikiaskan dengan itu adalah apa? Penghidupan apa? Yaitu Allah menghidupkan apa? Hati yang mati alias apa? Hati yang mati dengan apa? Air atau ilmu. Makanya manusia yang bodoh bagaikan mati atau mayat berjalan-jalan. Kalau diairi, kalau dikasih ilmu, maka menjadi hidup. Ya. Jadi wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, terus linukhrija bihi habba wa nabata, agar kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian. Termasuk nomor 2 adalah kita airi tumbuh-tumbuhan itu. Ini ilmu pertanian juga. Makanya jangan sampai sawah itu tidak ada airnya. Kita airi ya. Dikiaskan dengan mengairi tanaman adalah mengelmoni hati agar hati tidak mati. Teruskan. Kita ingat kebun yang lebat, ingat Allah yang menjadikan, sehingga kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan yang mati. Ya, kita lihat tanaman-tanaman yang tumbuh lebat itu. Di sawah, di sini juga dilihat. Maka ingat Allah yang menumbuhkan. Nah, tidak mungkin bisa tumbuh sendiri. Allah yang menumbuhkan. Sehingga kita semakin banyak ingat bahwa Allah Maha Kuasa, termasuk kuasa menghidupkan setelah mati. Betapa banyak bukti-bukti Maha Kuasanya Allah menghidupkan setelah mati. Iya tak ya? Nah, itu aja kita tafakuri tiap hari. Terus wajannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Kebun-kebun ya, jangan cepat-cepat. Dan kebun-kebun yang rindang. Kita ingat kebun yang lebat, ingat Maha Kuasanya Allah yang telah menjadikan, sehingga yakin kehidupan setelah mati, yaitu akhirat. Kita lihat kebun-kebun yang lebat. Kita ingat Allah yang menjadikan lebat, ya kan? Sehingga kita banyak ingat Allah yang kuasa menghidupkan setelah mati. Sehingga apa? Kita terus ingat akhirat. Mudah-mudahan amal kita menjadi baik. Amin, amin. Ikhlas, ya. Amin. Teruskan. Inna yaumal fasli kana miqata. Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Kita banyak mengingat tentang hari keputusan sehingga hidup di dunia untuk sarana menuju akhirat selamanya. Berikutnya, kita yakini bahwa hari keputusan adalah suatu yang pasti terjadi, sebab hari itu untuk kita adalah kematian, sehingga kita pikirkan atau kita arahkan hidup
untuk yang pasti itu. Apa satu? Kita banyak mengingat tentang hari keputusan sehingga hidup di dunia untuk sarana menuju akhirat yang selamanya. Kita inna yaumal fasli, sungguh hari keputusan, kanat miqota, sungguh ditentukan waktunya, ya kan? Kita banyak mengingat hari keputusan itu agar kita banyak mempersiapkannya. Kemudian miqotan, yaitu sesuatu yang ditentukan waktunya alias pasti. Kalau jelas sudah pasti, maka kita tidak meragukan, tapi kita persiapkan aja menuju hidup yang selamanya. Terus Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Kita yakini bahwa menghidupkan setelah mati sangat mudah bagi Allah, sebagaimana ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil. Ya. Yauma yunfakhu fis-suri, pada hari ditiup dalam sangkakala. Maka kita banyak ingat bahwa menghidupkan yang mati itu sangat mudah bagi Allah. Cukup Allah memerintahkan, ya. Hai malaikat Israfil, tiuplah sangkakalamu, sudah dead, gitu aja sudah hidup semuanya, ya. Karena mudah bagi Allah, maka kita ingat-ingat itu, hari kiamat itu. Diulangi. Kita yakini bahwa menghidupkan setelah mati sangat mudah bagi Allah, sebagaimana ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil. Terus, karena kita datang pada Allah sesuai kelompoknya di akhirat nanti, maka kita di dunia berusaha masuk golongan nabi, orang sidik atau ulama, dan orang soleh, dan kita menghindari masuk golongan orang yang dimurkai dan termasuk orang sesat. Ya. Fatatuna afwaja, cara menjelaskan, ya. Maka kalian datang pada Allah dengan bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok. Karena di akhirat nanti kita datang pada Allah berkelompok-kelompok menurut kelompoknya, maka kita di dunia juga berkelompok dengan orang ahli surga. Jangan berkelompok dengan ahli neraka. Siapa ahli surga? Yaitu nabi, ulama, nabi, orang sidik atau ulama, orang amal soleh. Jangan sampai kita clash dengan mereka. Ya. Jangan sampai kita bertengkar dengan mereka, dengan orang-orang soleh, dengan santri. Sebab nanti betul kita akan berkelompok-kelompok. Mudah-mudahan kita dikelompokkan kelompok baik saja. Allahumma amin. Kelompoknya orang amal soleh. Makanya kalau ada orang amal soleh, kumpuli itu. Pertama kali mungkin lihat-lihat, selanjutnya kita ikut-ikut. Ya. Sudah, mudah-mudahan manfaat. Ya. Besok dipersiapkan. Ya. Full, mungkin kamu yang ganti membaca, ya. Jadi, tapi walaupun full kamu juga siap semuanya, ya. Mungkin Abah nggak menjelaskan lagi, kamu cukup menjelaskan saja. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul